Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semua, insan pengadaan di seluruh Indonesia, berjumpa lagi dengan Agus Arif Rahman. Ya, pada kesempatan hari kali ini, izinkan saya berbagi untuk kawan-kawan saya di Inspektorat, ya, untuk APIP, aparat pengawas internal pemerintah, auditor di seluruh Indonesia, baik di tingkat kementerian, lembaga, maupun perangkat daerah. Wahai para APIP, konten ini untuk Anda. Saya persembahkan untuk Anda dan semoga ini bisa bermanfaat untuk Anda. Bagi Anda yang belum mengenal saya, izinkan saya memperkenalkan. Saya Agus Arif Rahman, fungsional pengelola pengadaan ahli media. Organisasi profesi saya di Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia di IFPI, kemudian di Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia di IAPI, dan keseharian bekerja di Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika di BMKG. Nah, kemudian izinkan saya menunjukkan sertifikat kompetensi yang saya miliki, Bapak Ibu. Ini adalah sertifikat kompetensi ahli muda yang saya dapatkan 2016 yang lalu dari BNSP, dan ini daftar kompetensinya. Kemudian ini adalah sertifikat kompetensi ahli media, ya, yang saya dapatkan 2019 yang lalu dari BNSP, dan ini adalah daftar kompetensinya. Dalam rangka menjalankan amanah atas kepemilikan sertifikat kompetensi ini, Bapak Ibu, izinkan saya konten kali ini mungkin cukup panjang, akan berbagi tentang sesuatu yang menarik, yaitu review perencanaan pengadaan oleh APIP, oleh aparat pengawas internal pemerintah dalam siklus perencanaan dan penganggaran. Bapak Ibu, review ini nanti akan dilengkapi dengan template pada link Google Drive pada deskripsi video. Semuanya ya. Oke, kita langsung akan cepat saja Bapak Ibu. Perlu Anda ketahui Bapak Ibu, para APIP, para auditor di seluruh Indonesia, bahwa saat ini alur perencanaan, penganggaran, dan perencanaan pengadaan itu menjadi satu. Ini adalah bagian yang saya ambil dari Juknis LKPP nomor 10 tahun 2019 tentang petunjuk teknis perencanaan pengadaan. Anda lihat di sini di gambar satu ini, di lampiran Juknis itu terlihat bahwa penyusunan RKAKL ini, kalau ini tingkat KL ya, tingkat kementerian lembaga. Penyusunan RKAKL itu berbarengan dengan perencanaan pengadaan. Ya, perencanaan anggaran berbarengan dengan perencanaan pengadaan. Ya, dilakukan setelah renja KL keluar, setelah paku indikatif keluar, setelah arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional keluar. Keluar penetapan alokasi anggaran dan pengumuman rencana umum pengadaan. Itu kalau yang di tingkat KL. Kalau yang di tingkat perangkat daerah bagaimana? Tidak jauh berbeda, Anda lihat. Ya, tidak jauh berbeda ya. Setelah RPJMD keluar, kemudian ada RKPD, kemudian ada Renja SKPD di sini jadi RKPD, masuk KUA PPAS. Nah, disinilah penyusunan RKA Satuan Kerja Perangkat Daerah. Nah, di sini perencanaan pengadaan menjadi bahan masukan utama, ya, bahan masukan utama di penyusunan RKA Satuan Kerja Perangkat Daerah. Nah, kemudian dilakukanlah persetujuan RAPBD dan pengumuman rencana umum pengadaan itu di Pemda. Nah, ini sekilas Bapak Ibu mengenai sasaran review RKA KL. Ya, sasaran review saya ambilkan dari slide dari dari Kementerian Keuangan ya, bahwa fokus review oleh APIP itu ada kelayakan anggaran, kepatuhan dan penerapan kaidah perencanaan penganggaran, kelengkapan dokumen, dan rincian anggaran yang digunakan untuk mendanai inisiatif baru dan atau rincian anggaran. Jadi fokusnya di situ berdasarkan ketentuan. Kemudian sasaran review itu ada konsistensi mencantumkan sasaran kinerja, kesesuaian total pagu, kesesuaian rincian sumber dana, kepatuhan pencantuman tematik APBN pada level keluaran. Itu adalah secara kebijakan review APIP. Nah, kemudian dasar hukum review APIP yaitu diatur kalau di KL ya, diatur di bab 3 di PMK 136 tahun 2014, juga di pasal 7 dan pasal 9, bahwa memang dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan penganggaran, RKAKL unit eselon 1 yang telah ditandatangani disampaikan kepada salah satunya adalah kepada APIP untuk dasi tebal tuh review. Oke, di review.
Nah, review itu akan diperlakukan untuk memberikan keyakinan terbatas atau limit assurance dan memastikan kepatuhan penerapan kaidah-kaidah perencanaan. Nah, untuk menyempurnakan ini kaidah-kaidah perencanaan itulah muncullah juknis perencanaan anggaran yang dikeluarkan oleh LKPP. Nah, timingnya sekarang pas ini, seharusnya bulan-bulan Agustus, September, Oktober inilah saat-saat review APIP untuk tahun anggaran 2021. Ya, oleh karena itulah menurut saya konten YouTube ini, tema ini sangat pas untuk di launch sekarang ya. Oke, kita biar cepat langsung aja. Nah, dasar hukum. Kalau perencanaan pengadaan itu menggunakan peraturan LKPP. Kalau perencanaan anggaran menggunakan peraturan Menteri Keuangan atau Permendagri kalau di perangkat daerah ya. Nah, akhirnya dokumen perencanaan anggaran ditambahkan dengan dokumen perencanaan pengadaan itulah menjadi bahan review oleh APIP, oleh inspektorat. Nah, review ini antara siapa dengan siapa, yaitu tim review inspektorat dengan PPK yang dibantu oleh tim atau tenaga ahli. Ya, tim review inspektorat bersama review dengan PPK dibantu oleh tim dan tenaga ahli. Bukan oleh yang lain ya, oleh PPK karena yang menyusun perencanaan pengadaan adalah PPK. Kemudian juga ini bisa template ini nanti bisa Anda manfaatkan juga untuk persiapan pengadaan, di mana PPK melakukan review dengan tim atau tenaga ahli dari end usernya. Anda bisa modifikasi sedikit. Memang template ini memang banyak tertulis untuk APIP-nya, ya bisa Anda modifikasi. Nah, daftar template-nya seperti ini. Pertama nanti ada berita acara review perencanaan pengadaan. Nah, nanti akan ada template-nya ini ya. Saya sebentar. Template Anda, nah ini. Nah, Bapak Ibu, ini nanti di dalam link Google Drive akan ada kumpulan file ini Bapak Ibu. Nah, ini adalah file utamanya, berita acara review APIP di sini ya. Kemudian dilampiri dengan formulir review pengadaan barang, formulir review jasa lainnya, formulir review pengadaan jasa konsultan, formulir review pengadaan jasa konstruksi. Jadi tergantung jenis pengadaannya. Oke. Jasa konstruksi pecah lagi menjadi pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi konstruksi. Nah, sasaran review APIP ini, jadi berita acara review, form perencanaan, kemudian yang direview apa? Yang direview adalah TOR atau KAK. TOR atau KAK yang penganggaran, yang sesuai template-nya dari peraturan Menteri Keuangan. Ya. Kemudian ada review formulir identifikasi kebutuhan, review spesifikasi, review RAP-nya, review rancangan kontrak. Ya, begitu. Nah, bagaimana penjelasan template-nya? Konsep dasar template ini dapat dijadikan alternatif kertas kerja dalam pelaksanaan review perencanaan pengadaan oleh APIP atau inspektorat atau auditor internal. Nah, konsep template ini lebih banyak disinkronisasi dari Kepdep LKPP nomor 10 tahun 2019 tentang petunjuk teknis perencanaan pengadaan barang jasa pemerintah. Ya, banyak disinkronisasi dari situ ya. Izinkan saya untuk membuka sekilas peraturannya tadi ya, perencanaan Kepdep LKPP. Nah, ini dia. Ya, Kepdep Kebutin bidang monitoring evaluasi dan pengembangan sistem informasi nomor 10 tahun 2019 tentang juknis petunjuk teknis perencanaan pengadaan barang jasa pemerintah. Nah, seperti itu. Di sini nanti Anda bisa lihat nih, tadi kita gambarkan tadi ya, bahwa memang ini prosesnya sekarang berjalanan berdampingan penyusunan RKKL dengan perencanaan anggaran juga di daerah ya, berjalan berdampingan. Nah, ini juknisnya akan panjang lebar di sini. Nah, Bapak Ibu, saya mensinkronisasi review ini dengan perencanaan pengadaan. Oke. Nah, supaya tidak berpanjang lebar, kita langsung ke TKP ya. Cukup banyak karena pembahasannya ini. Oke. Review. Nah, kita ke bagian yang pertama dulu. Oke, kita buka filenya ya. Kita bagian yang pertama adalah berita acara review perencanaan pengadaan. Dari sini kasih nomor review ke. Nah, ini penting Bapak Ibu. Perencanaan pengadaan adalah tahapan pada saat penyusunan anggaran. Tahapan pada saat penyusunan anggaran. Kalau sudah anggaran, sudah ketok palu, bukan lagi perencanaan pengadaan. Batasnya adalah ketok palu. DIPA keluar.
DPA keluar. Nah itu. Nah, bisa jadi selama proses itu reviewnya lebih dari satu kali untuk satu paket pengadaan. Jadi review ini dilakukan untuk per satu paket pengadaan. Ya, ulangi, review ini dilakukan untuk per satu paket pengadaan. Ya, ini terus yang review ke berapa, jadi terdokumentasi enak jadinya ya. Kemudian tanggal berapa. Ya, kemudian ini pada hari ini bla bla bla, atau video conference dengan link. Ya, karena ini masa pandemi jadi kebiasaan pakai seperti ini ya. Oke. Kemudian telah melaksanakan review perencanaan pengadaan dengan identitas yang dituliskan KLD-nya, satkernya, program, kegiatan, output, PPK-nya siapa, ini nyopas dari dokumen TOR KAK-nya ya, copas dari situ. Nah, ini bagian kuning ini yang paling penting Bapak Ibu. Nanti bagian kuning ini ngambilnya dari lampirannya, tapi kita sebutkan dulu di depan. Nama paket pengadaannya apa? Ya, namanya harus sudah clear di depan. Kemudian cara pengadaannya, mau pakai penyedia atau pakai swakelola. Nah, pilih salah satu. Kemudian jenis pengadaannya, mau barang, jasa lainnya, jasa konsultasi non konstruksi, pekerjaan konstruksi, jasa konsultasi konstruksi. Nah, dipilih di sini. Ya, di review di sini. Ya, jadi review ini tanya jawab antara tim inspektorat dengan PPK, gitu ya. Ya, kita review di sini. Kemudian akun yang digunakan. Nah, akun ini di masa untuk KL ya, saya kurang tahu yang untuk Pemda, insya Allah saya sama, Anda bisa gunakan referensi ini ya. Barangkali di tingkat perangkat daerah berbeda, tapi mestinya nomenklaturnya sama, mungkin beda kodenya saja. Jadi menggunakan keputusan Dirjen Perbendaharaan nomor Cap 135 PB 2020. Pada saat video ini diputar ya, nanti barangkali nanti sudah jalan berapa bulan, bisa berubah lagi, itu nanti urusan lain lagi. Pada saat video ini diputar, ini adalah referensi terakhir mengenai bagan akun standar ya, Cap Direktur Perbendaharaan, Cap Dirjen Perbendaharaan, Cap 135 tahun 2020 ya. Di sini ada COVID-nya Pak, bedanya ini saya kalau saya ketik COVID, banyak sekali akun-akun baru mengenai COVID. Nah, ini ada akun belanja barang operasional penanganan pandemi COVID-19 521 131. Ada, sebentar saya dari awal. Nah, ini banyak nih, ada COVID. Kemudian ada belanja barang persediaan penanganan pandemi COVID-19. Sebelumnya kan nggak ada ya, di bagian administrasi sebelumnya nggak ada. Kemudian ada belanja barang PLU untuk penanganan COVID. Pasti ada belakang ini, penanganan pandemi COVID-19. Bagi Anda daerah yang ingin membuat sendiri, saran saya mengikuti referensi ini ya. Barangkali Anda bikin bisa beda ininya, silahkan, tapi nomenklaturnya sebaiknya mengikuti ya. Ada bahan-bahan, ada nomenklatur penanganan pandemi COVID-19 supaya ini terpisahkan pencatatan keuangannya, belanja pengadaan yang memang diperuntukkan untuk penanganan pandemi COVID-19. Ada banyak sekali di sini ya, banyak sekali ya. Ya, ini belanja modalnya juga, belanja modal peralatan mesin penanganan pandemi COVID-19. Ini yang beli APD ya, atau persediaan. Kalau persediaan bukan pakai kayak ini yang tadi ya, persediaan. Kalau yang untuk peralatan kayak ini nih, 532 119. Kalau bikin rumah sakit dadakan, rumah sakit baru, pakai ini, belanja modal gedung bangunan penanganan pandemi COVID-19 533 119 dan seterusnya. Oke, jadi akun harus benar ya. Kemudian nilai paket yang diusulkan harus benar. Nah, di sini nanti akan terdokumentasi Bapak Ibu. Ini kan tadi review core. Nanti bisa jadi review kedua, review ketiga nilai yang diusulkan sudah berubah. Ya bisa jadi, tapi tidak apa-apa. Biarkan seperti ini supaya dokumentasinya menjadi rapi ya, urut-urutannya ada. Oh, review pertama usulannya usulannya 10 miliar, ternyata setelah review kedua ternyata dihitung-hitung ya nggak sampailah, cukup 8 miliar. Review ketiga ternyata tinggal 5 miliar, bisa jadi ya, atau balik lagi 10 miliar lagi. Yang penting terdokumentasi dengan rapi. Makanya ini penting, review kode dan tanggal ini penting ya, seperti itu. Jenis kontrak, nah ini harus direncanakan sejak awal nih. Lamsam, harga satuan, gabungan harga satuan, waktu penegasan, tapi ini hanya jasa konsultasi doang ya. Turnkey,
kontrak payung. Seperti itu. Nah, kemudian latar belakang pemilihan jenis kontrak. Nah, diceritakan mengapa milih jenis lump sum, kenapa disebutkan di situ. Nah, sasaran review. Berita acara ini adalah ini sebutkan ya. Review formulir perencanaan pengadaan, tabel hasil review pada berita acara ini. Nah, ini nanti akan dilampiri dengan review formulir perencanaan pengadaan. Nanti di lampiran 1 nih ya, ada lampirannya. Kita lihat. Nah, ini ada lampiran. Lampiran 1 2. Di sini ada beberapa folder. Folder untuk lampiran BA review untuk jasa konsultansi konstruksi, untuk jasa konsultasi non konstruksi, untuk pekerjaan konstruksi, untuk pengadaan barang, untuk pengadaan jasa lainnya. Ya, 1 2 3 4 5. Ini saya berikan untuk Anda, semoga bisa dimanfaatkan nanti ya. Seperti itu. Nah, kita bahas yang pertama ini dulu, bahwa ini datanya semuanya diambilkan dari lampirannya itu sendiri, Bapak Ibu. Jadi nanti kita bahas lampiran nggak perlu panjang-panjang ya. Jadi semua data ini itu diambilkan dari lampirannya. Dan ini harapan ini kan BA acara reviewnya, halaman depannya. Oke. Pertama adalah checklist kelengkapan dokumen. Nah, ini kelengkapan dokumen dulu, ini yang penting nih. Kalau dokumen aja nggak lengkap, buat apa review bawah-bawahnya nggak usah. Karena dokumen ini yang penting untuk direview. Pertama, KAK sesuai format peraturan Menteri Keuangan. Kalau di tingkat KL ya, mungkin kalau di daerah Permendagri, yang penting ini adalah maksudnya adalah KAK penganggaran ya. Jadi semua paket pengadaan pasti ada KAK-nya, ada TOR-nya atau KAK-nya. Ya, bedakan dengan KAK yang digunakan untuk jasa konsultasi, itu beda lagi. Ini adalah KAK untuk penganggaran, mengikuti formatnya, mengikuti peraturan Menteri Keuangan. Ya, ini dinyatakan lengkap enggak lengkap, RAP-nya pasti harus ada. Nah, ini formulir perencanaan pengadaan. Nah, ini kalau nggak ada, sebaiknya nggak usah review, karena memang mayoritas objek reviewnya akan banyak mengulik di formulir 3 dan 4 ini sebenarnya, Bapak Ibu. Ya, karena ini memang sangat penting, Bapak Ibu ingat merencanakan gagal merencanakan seperti merencanakan kegagalan, Bapak Ibu. Jadi artinya adalah kalau Anda sudah gagal melakukan perencanaan pengadaan, sebenarnya Anda sudah merencanakan kegagalan itu dari awal. Ya, kalau Anda artinya menunda membuat formulir perencanaan pengadaan, membuat formulir identifikasi kebutuhan, Anda sudah merencanakan kegagalan itu sejak awal, sebelum anggaran itu dilaksanakan, Bapak Ibu. Nah, oleh karena perlulah kita berkolaborasi dengan APIP. Ya, sampaikan masalah Anda di sini. Formulir identifikasi kebutuhan juga begitu. Kemudian dokumen spesifikasi. Nah, ini juga hal yang baru. Spesifikasi ini benar-benar dokumen spesifikasi yang nanti akan digunakan di pengadaannya. Bukan yang hanya sekedar formalitas, tapi benar-benar nanti yang akan digunakan. Jadi susunya di saat perencanaan pengadaan. Nah, dokumen rancangan kontrak jika diperlukan, ini opsional rancangan kontrak. Tapi kalau bagus ada. Nah, ini kemudian adalah kolom tanggapan auditor atas kelengkapan. Hanya atas kelengkapan aja, belum ke konten ya. Kemudian tanggapan PPK. Nah, ini PPK bisa memberikan tanggapan. Namanya berita acara review harus 2 arah. Kalau Anda lihat template review saya yang lain, itu insya Allah pasti 2 arah. Tidak selalu ada kotak-kotak yang diberikan kesempatan 2 arah. Jadi harus seperti itu namanya review, dan semua diberita acarakan. Nah, ini auditor silakan melakukan tanggapan, tapi PPK juga memberikan tanggapannya juga ya di sini. Ya, kemudian di sini dituliskan nomor dan tanggal formulir perencanaan pengadaan, nomor surat dan formulir perencanaan pengadaan. Kemudian daftar lampiran formulir identifikasi kebutuhan. Jelaskan daftar formulir identifikasi kebutuhan yang akan menjadi lampiran formulir perencanaan pengadaan. Jadi kalau Anda bingung dengan hal ini, Anda bisa konten YouTube saya yang lain mengenai dokumen perencanaan pengadaan. Bahwa formulir identifikasi kebutuhan itu adalah daftar, itu diisi per barang atau per pekerjaan. Sekali lagi, formulir identifikasi kebutuhan diisi per barang atau per pekerjaan dalam satu paket. Nah, satu paketnya itulah yang disebut formulir perencanaan pengadaan. Contohnya, kita ada formulir perencanaan pengadaan, paket pengadaan perangkat elektronik untuk ketatausahaan yang isinya beli 100 unit laptop, 100 unit printer,
100 unit desktop. Ya, berarti formulir identifikasi kebutuhannya ada 3 formulir yang harus diisi, yaitu formulir untuk pengadaan laptop, formulir untuk pengadaan printer, formulir untuk pengadaan desktop. 3 formulir. Nah, kemudian 3 formulir ini dirangkum menjadi satu, menjadi lampiran dokumen formulir perencanaan pengadaan. Nah, formulir perencanaan pengadaan itu diisi paket pengadaan perangkat elektronik untuk kelengkapan ketatausahaan. Nah, seperti itu tadi. Itu contohnya seperti itu ya. Semoga bisa dipahami. Nah, di sini dijelaskan daftar formulir identifikasi kebutuhannya apa aja. Bisa jadi dalam satu paket ada beberapa barang. Bisa jadi dalam satu paket ada 10 bahkan 20 item barang. Kalau pengadaan suku cadang banyak itu pasti. Ya. Kalau pengadaannya jasa itu sebenarnya sedikit ya. Pemeliharaan radar cuaca. Ya, isinya ya formulir identifikasi kebutuhan pemeliharaan radar cuaca, karena yang dicatat adalah pekerjaannya. Ya, pekerjaannya. Kalau jasa. Ya. Nah, kemudian di sini bisa Anda tambahkan, inspektor kalau mau nambah pertanyaan terkait uraian pekerjaan silakan. Tapi PPK juga memberikan tanggapan di sini. Ini adalah terkait dengan formulir ini. Kemudian terkait dengan kriteria barang jasa. Kriteria Anda identifikasi ya produk dalam negeri, impor, pabrikan, kerajinan. Ya, impor itu maksudnya adalah pengadaannya harus impor. Pada saat pengadaan kontraknya itu memang barangnya barang impor, artinya tidak tersedia stoknya di Indonesia. Kalau pengadaan laptop impor nggak, Pak? Ya, kalau laptopnya itu impor memang benar, laptop itu kalau merek-merek tertentu ya branded impor. Tapi karena banyak dijual di Indonesia, itu bukan barang impor. Bisa dipahami maksudnya ya. Jadi yang dikatakan impor itu adalah kalau pengadaannya memang tidak ada penyedianya di Indonesia, jadi harus impor. Nah, itu adalah pengadaan barang-barang impor. Ya, artinya barangnya tidak ada di ready stock di Indonesia, harus ngimpor. Gitu. Tapi kalau barang-barang umum seperti laptop, desktop, kan stoknya banyak di Indonesia, online shop pun banyak. Itu bukan pengadaan barang impor. Itu bedanya. Seperti itu. Ya, Anda bisa pilih pabrikan untuk laptop ya, pabrikan. Nah, kemudian jelaskan kriteria barang jasa yang Anda pilih. Anda jelaskan di sini ya. Kemudian di sini diidentifikasi pelaku, di review ya. Pelaku usahanya yang berpotensi ini kecil atau non kecil. Nah, ini tentunya dilihat dari nilainya tadi ya, dilihat dari nilainya. Jelaskan kriteria pelaku usaha yang berpotensi yang Anda pilih di atas. Uraikan lingkup pekerjaannya, diuraikan. Lokasi pekerjaan. Kemudian, nah ini penting Bapak Ibu, Apip, Anda sebaiknya adalah di review ya, disepakati atau didiskusikan mengenai perkiraan kode KBKI yang digunakan untuk mengidentifikasi izin usaha yang dipersyaratkan ya, untuk mengidentifikasi ya, seperti itu. Jadi itu sangat penting ya untuk dibahas di sini. Kemudian spesifikasi kinerja. Nah, ini spesifikasi kinerja ini jadi nanti di lampirannya akan lebih detail. Ya, ini adalah dokumen PA review-nya, jadi cukup umumnya. Jelaskan indikator kinerja yang ditetapkan pada paket pengadaan ini. Ya, ini. Jadi ini sangat penting karena di konten-konten saya sebelumnya juga saya memperkenalkan konsep pengadaan berbasis kinerja. Ya, di mana pengadaan berbasis kinerja tidak hanya berbicara volume pekerjaan, tapi berbicara pemenuhan kinerja yang ditetapkan oleh PPK. Ya, contohnya sederhana pengadaan laptop 100 unit. Bukan berbicara asalkan laptop 100 unit terkirim berfungsi, tidak. Tapi PPK menetapkan uji mutu kinerja. Misalkan laptop harus lulus tahan baterai minimal 3 jam untuk pemutaran video streaming, misalkan seperti dibuktikan pada saat pemeriksaan. Nah, itu adalah konsep-konsep kinerja. Nah, itu indikator-indikator seperti itu review di sini oleh Apip ya, di review sejak awal ya. Jadi bahkan saya percaya nanti akan banyak uji mutu untuk barang dan jasa tertentu yang semakin lama makin inovatif akan. Jadi tadi saya hanya memberikan contoh sederhana saja. Kemudian jelaskan jumlah kebutuhan, kuantitas
dengan menguraikan daftar spesifikasi jumlah sesuai dengan POK. Nah, ini spesifikasi jumlah uraikan di sini sesuai dengan seperti BOQ-nya ya, Bill of Quantity. Ya, taruh di sini. Kemudian ini kotak berikutnya adalah untuk swakelola saja. Jadi kalau nggak sekolah ini nggak usah swakelola, nggak usah diisi. Diisi tipe 1, tipe 2, tipe 3, tipe 4 ya. Pertanyaan tambahan kan bisa tambahkan. Kemudian tipe 2, nah, dijelaskan. Nah, ini penyelenggara swakelola dijelaskan di sini. Misalnya tipe 2, ya mau kolaborasi dengan siapa? BMKG dengan Kementerian Keuangan, BMKG dengan Batan misalkan. Dijelaskan. Kalau seperti tipe 3, BMKG dengan Ormas atau Pokmas ya, tipe 4. Seperti itu, dan dijelaskan penyelenggara swakelolanya siapa, dijelaskan, diidentifikasi di sini. Kemudian penting juga direview terkait dengan metode pemilihan yang nanti akan dipakai. Ini mau pakai apa nih? Dengan memperhatikan ini sengaja saya kasih merah Bapak Ibu, Perpres 16 pasal 38 ayat 7. Ya, saya besarkan ini ya, bahwa tender dilaksanakan dalam hal tidak dapat menggunakan pemilihan penyedia huruf A sampai D. Huruf A sampai D ceritanya adalah e-purchasing, pengadaan langsung, penunjukan langsung, tender cepat. Artinya, tender adalah alternatif terakhir dalam metode pemilihan. Saya sampaikan ini, di era Perpres 16 mindsetnya berbeda. Tender adalah alternatif terakhir dalam memilih metode pemilihan. Artinya, kalau belum ada tender, padahal metode yang lain, misalkan seharusnya bisa penunjukan langsung, tapi Anda tender, Anda sudah melanggar pasal 38 ayat 7. Takutnya Anda malah kena sama APH. Sekali lagi, ini mindset yang berbeda di era Perpres 16 ini. Jadi pikirkan, review baik-baik, silahkan berdiskusi baik-baik dengan APIP, dengan PPK. Metode apa yang sebaiknya dia? Nah, memperdalam usulan metode pemilihan di atas, jelaskan alasan pemilihan usulan metode ini. Nah, misalkan ini ya, e-purchasing karena apa, jelaskan. Pengadaan langsung karena apa, tender cepat karena apa, dijelaskan di sini. Ya, seperti itu. Oke, kemudian khusus untuk penunjukan langsung, ada kolom tambahan di sini. Apabila penunjukan langsung, jelaskan kriteria tertentu yang dipenuhi sebagai justifikasi dan jelaskan lebih mendalam alasan pemilihan. Oke, kriteria ini karena huruf A sampai H ya, kalau nggak salah ya. Misalkan hanya satu penyedia yang mampu, kriteria huruf D. Alasannya apa? Oh, karena dia merupakan agen tunggal. Namanya agen tunggal pasti namanya tunggal satu-satunya. Agen kan kepanjangan dari prinsipal. Ya, beda dengan distributor tunggal. Agen tunggal itu sudah satu-satunya. Ya, sudah memenuhi kriteria pelaku usaha yang mampu. Kalau yang kita tunjuk adalah agen tunggal, yang agen tunggalnya mampu bersedia berkontrak dengan pemerintah, karena ngomong-ngomong tidak semua agen tunggal bersedia berkontrak. Cenderung biasanya dia menyerahkan ke rantai pasok di bawahnya, distributor atau retailernya ya. Tapi kalau sampai agen tunggalnya mau, berarti nomor pekerjaannya, jobnya khusus atau volumenya banyak ya. Itu. Oke, kemudian alasan pemilihan kriteria tertentu penunjukan langsung. Nah, ini dijelaskan lebih dalam lagi di sini ya. Ini Anda bisa beberapa halaman kotak ini saja, silahkan ya. Gunakan kotak ini sebaik-baiknya ya. Kemudian jadwal pelaksanaan, jangka waktu pelaksanaan. Di sini kita review perkiraannya berapa hari kalender sih paket pengadaan ini. Kemudian perkiraan mau di BAST kan tanggal berapa. Nah, ini di sini kita dituntut belajar merencanakan begitu dalamnya Bapak Ibu, sampai tanggal BAST saja kita rencanakan mau di BAST tanggal berapa. Bapak Ibu, Anda lihat film-film Hollywood itu. Sampai dia tayang 3 tahun, 4 tahun ke depan, itu tanggalnya sudah ditetapkan Bapak Ibu. Artinya itu seperti tanggal BAST aja. Ya. Lihat film-film Hollywood, film-filmnya Marvel, Black Widow, tahun 2001 rilis misalnya. Sampai tahun 2022, 2003 sudah ada tanggalnya. Disitulah mindset kita mengadopsi best practice internasional bahwa perencanaan itu sampai urusan waktu. Ya mungkin Anda bilang ini nggak usah lah, itu besok-besok aja. Ya ini mindset lama. Ya ini berbeda ya. Seperti itu. Kemudian ini diperdalam lagi, jelaskan perkiraan rencana tahap pemilihannya. Rencana pemilihan. Bulan apa tahun berapa sampai bulan apa tahun berapa.
Misalnya pengadaan ini tahun 2021 rencana pemilihannya akan dilaksanakan mendauratan anggaran mulai bulan Desember 2020 sampai Desember 2020. Sehingga ini isian ini nanti tinggal ngisi di sirup, nanti di sirup tinggal diisi, sudah mudah, sudah direncanakan, sudah atas review dari APIP, enak sudah, ya sudah didiskusikan, divalidasi oleh APIP. Itu rencana tahap pemilihan. Kemudian rencana tahap pelaksanaan kontrak dijelaskan Januari sampai November misalkan. Nah, seperti itu. Ya, oke. Nah, kemudian anggaran pengadaan. Nah, kemudian jelaskan di sini anggarannya berapa yang diusulkan. Ini nggak gampang ngambilnya dari dokumen RAP ya, dokumen RAP berapa. Ya, ini kalau RAP-nya sudah ada nih tinggal diisi. Kalau RAP-nya nggak ada gimana mau ngisi ini ya. Sumber dana APBN, APBD atau pinjaman atau hibah. Ya, tinggal dipilih. Nah, kemudian bagian berikutnya adalah daftar kuantitas atau daftar keluaran pada paket ini. Ya, struktur daftar kuantitas atau keluaran ini akan menjadi struktur daftar pada dokumen POK. Jadi struktur daftar ini akhirnya menjadi struktur pada POK-nya, ya. Jadi ini ada masukan. Apabila pengadaan barang, sebaiknya menggunakan daftar kuantitas dengan jenis kontrak harga satuan. Ini masukan saja Bapak Ibu. Apabila pekerjaan jasa, jasa lainnya, jasa konsultansi, jasa konstruksi, konstruksi ya, pokoknya pekerjaan jasa, sebaiknya menggunakan daftar keluaran dengan jenis kontrak lamsam. Ini masukan aja. Jadi ini BOQ-nya untuk pengadaan barang seperti ini, urean sampai volume, untuk jasa lainnya seperti ini. Oke. Nah, kemudian bagian berikutnya adalah identifikasi manajemen penunjang tugas dan fungsi PPK. Ini datanya diambil dari formulir identifikasi kebutuhan, Bapak Ibu. Makanya kalau formulir identifikasi kebutuhan nggak ada, nggak bisa ngisi ini dan nggak bisa didiskusi. Artinya inspektorat sama PPK nggak bisa diskusi, orang dokumen yang kita nggak ada, apa yang mau direview. Tapi kalau ada baru ini kita bahas ya, jumlah pegawai dalam unit kerja dalam tim pengelolaan manajemen PPK. Nah, Bapak Ibu semuanya, saya banyak mendengarkan curhat ya, keluh kesah PPK bahwa mereka ditunjuk PPK karena tapi tidak disupport dengan organisasi atau tim PPK yang memadai. PPK ditunjuk tapi tidak disupport oleh tim atau manajemen organisasi yang memadai. Nah, gunakanlah review dengan inspektorat ini untuk menyampaikan keluh kesah Anda. Supaya apa? Supaya inspektorat dapat mengeluarkan rekomendasi APIP nanti di bawah dokumen ini. Rekomendasi inilah yang menjadi power, kekuatan, ya, yang langsung dilihat oleh pimpinan sehingga akan mendisposisikan untuk urusan tim, urusan honor, penganggaran dan sebagainya. Bapak Ibu. Ya, kalau Anda tidak sampaikan ini, sementara tim Anda lemah, ya, hanya staf 1 orang, misalkan 2 orang tukang ketik doang. Ya, idealnya PPK isinya apa aja sih? Setidaknya PPK itu Bapak Ibu, 1 orang PPK seharusnya memelihara dalam tanda kutip 1 orang ahli pengadaan. Ahli pengadaan. Ya, expert. Ya, anggarkan berupa narasumber saja. Satuannya orang saja bisa, atau Anda kontrakkan. Ya, Anda kontrakkan dengan kontrak jenis kontrak waktu penugasan. Terserah. Ya, itu idealnya. Untuk mitigasi Anda, 1 orang PPK, 1 orang ahli pengadaan. Ya, itu idealnya. Kemudian 1 orang lagi, 1 atau 2 orang lagi expert di bidang barang atau jasa yang akan Anda adakan. Misalkan Anda mau ada pengadaan radar cuaca, Anda harus memiliki meng-SK-kan expert tenaga ahli di bidang radar cuaca. Baik itu internal maupun eksternal kalau perlu. Ya, itu. Kemudian itu yang perkara ekspor. Kemudian yang perkara staff. Staff itu sebenarnya ada yang khusus urusan aplikasi. Karena PPK sekarang Anda lihat aplikasinya banyak ya. Ada Sirup, ada LPSE, kemudian aplikasi dari Kementerian Keuangan banyak. Ya, ada Saiba, ada ya banyak sekali ya, pencatatan keuangan ya, SPM ya, banyak banget. Jadi ada orang yang khusus mengenai aplikasi, ada orang yang khusus untuk notulensi dokumentasi seluruh kegiatan PPK. Notulensi dokumentasi itu sangat penting.
tugaskan satu orang yang khusus untuk notulensi seluruh pekerjaan Anda, dokumentasi. Apa yang dikerjakan Anda mulai perencanaan, menyusun itu. Jadi notulensi. Yang juga satu lagi khusus untuk tukang ketik, baru itu tukang ketik. Ya, bukan malah dibalik, adanya tukang ketik doang. Ya, tapi yang lain-lain nggak ada. Ahli pengadaan nggak punya expert di bidang barang jasa itu, kemudian nggak punya bagian khusus untuk notulensi. Jadi bagian notulensi kolektor data itu ada sendiri. Ya, sebaiknya itu adalah idealnya. Ya, pada kesempatan ini saya sampaikan, semoga ini bisa didengarkan ya, usulan ini. Nah, sampaikan ya nama-namanya siapa, dan sampaikan. Kalau tidak ya jangan diisi, biar ini jadi rekomendasi APIP. Ya, jadi kita menggunakan the power of APIP untuk mengeluarkan senjata mereka, yaitu rekomendasi yang langsung dibaca oleh A1 di instansi Anda. Ya, seperti itu. Oke. Kita kemudian tingkat beban tugas ini bisa Anda dapatkan dari dokumen perencanaan pengadaan semuanya ya, tidak saya bahas lagi. Nah, rekomendasi APIP. Nah, ini tadi yang saya sampaikan ya. Rekomendasi APIP untuk keseluruhan ini. Nah, ini kalau memang tadi organisasi kerja PPK isinya lemah, ya sampai nanti APIP akan menyampaikan rekomendasi ini. Nah, kemudian ini adalah kolom tanggapan PPK. Nah, misalkan APIP merekomendasikan bahwa PPK atas nama ini sebaiknya diberikan anggaran dan support untuk tim ahli sebanyak sekian orang untuk ini dengan anggaran sekian, nah seperti itu. Kemudian PPK berikan tanggapan. Nah, tanggapan PPK adalah PPK menerima rekomendasi APIP nomor 1 bahwa memang PPK membutuhkan ahli di bidang ini bla bla, seperti itu tanggapan. Silakan. Nah, itulah the power of APIP. The power of APIP. Oke. Nah, kemudian demikian detail dibuat satu bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen pengadaan. Itu selanjutnya dapat digunakan sebagai mana mestinya ini tanda tangan tim review inspektorat dan tim PPK. Nah, itu. Ini adalah berita acara yang pertama, Bapak Ibu. Ya. Jadi yang pertamanya. Jadi ini. Nah, kemudian kita akan coba bahas. Ya, kita mungkin tidak bahas banyak karena sebenarnya sekali lagi materi konsep ini sebagian besar saya ambilkan dari dokumen perencanaan pengadaan di konten YouTube saya yang lain. Ya, Anda bisa nanti lihat dari sini. Anda lihat masing-masing selalu ada lampiran 1 dan lampiran 2. Ya. 5 ini. Kita lihat pengadaan barang aja dulu. Lampiran 1. Lampiran 1 ini bisa lebih dari 1 karena lampiran 1 ini adalah review atas formulir identifikasi kebutuhan. Nah, review atas formulir identifikasi kebutuhan. Nah, lampiran 1 seperti contoh tadi, pengadaan perangkat elektronik untuk ketersediaan isinya laptop, PC, desktop. Berarti formulir lampiran 1 ada 3 formulir. Gitu ya. Jadi formulir ada 3 formulir. Kalau ada 10 item barang, ya 10 formulir lampiran 1. Ya begitulah. Ya. Nah, satu hal yang ingin kita sampaikan di sini, ya. Anda mungkin mengeluhkan, wah ini banyak sekali. Ya, auditor ini banyak sekali, Pak. Ya, sementara paket itu 1000 lebih. Bagaimana? Bagaimana kalau saya tantang Anda begini, Bapak Ibu? Saya challenge Anda. Bagaimana kalau seluruh template ini Anda lempar ke programmer, ya, pembuat aplikasi, sehingga review Anda dilakukan by system. Anda tinggal main klik. Praktis enggak kira-kira, Bapak Ibu? Kalau Anda lakukan dengan file Word seperti ini, mungkin lama, Bapak Ibu. Mungkin lama. Tapi dengan aplikasi Anda lempar ke programmer, akan banyak alternatif fitur-fitur yang ditawarkan, dan Anda sekarang programmer keren-keren, Bapak Ibu. Ya, lemparkan ke programmer saran saya kalau memang ini menurut Anda terlalu banyak. Tapi kalau menurut Anda, oh ini biasa, bisa kok dikerjakan dengan cepat, silahkan. Ya. Oke, sekali lagi lampiran 1 ini adalah review atas formulir identifikasi kebutuhan. Ya, makanya isinya Anda lihat, isinya sama dengan formulir identifikasi kebutuhan. Ya, tadi sudah kita bahas ya, Nah, ini indikator kinerja.
Nah, kalau pengadaan barang, indikator kerjanya biasanya garansi, ya, garansi dari pelaku usaha atau garansi penjual atau laporan monitoring visual. Anda bisa lihat contoh-contoh indikator kinerja dari konten YouTube saya yang lain, ya. Kemudian ini isian-isian dari formulir identifikasi kebutuhan tinggal didiskusikan dengan antara inspektorat, antara auditor dengan PPK, ya. Tidak saya bahas karena ada di konten YouTube saya yang lain yang mengenai ini, ya. Seperti ini. Nah, ini tadi yang kita bahas mengenai identifikasi manajemen punjang PPK, data dukungnya dari sini. Jadi ini kan lampiran nih, ini diisi, nah nanti ditaruh di formulir berita acara reviewnya. Jadi ini adalah lampiran 1, menjadi dasar untuk mengisi dokumen utamanya berita acara reviewnya. Jadi kita tidak bahas lagi, ya. Kemudian di sini kita identifikasi pasokan di suplai barangnya, ya. Kita review termasuk ada di kemudian memperoleh barang ada di Indonesia nggak barangnya ini, ya, ada di Indonesia nggak barang, atau banyak, terbatas atau banyak. Kalau terbatas, diskusikan, bahas di review di sini. Contohnya di tempat saya, barang yang namanya radar cuaca, mereknya itu sangat terbatas, nggak sampai 5 di dunia mereknya, apalagi yang sudah berkontrak dengan BMKG. Nah, di review di sini yang kemarin-kemarin berkontrak siapa saja di sini. Terus rantai pasoknya, dia merupakan prinsipal, agen tunggal, distributor, pengecer. Ya, itu. Jadi dia identifikasi sejak awal di sini. Kriteria, kemudian persyaratan TKDN, di review di sini. Oke, dan seterusnya ini adalah bagian-bagian terkait dengan formulir identifikasi kebutuhan, terus kolom tanda tangan. Kemudian lampiran 2-nya adalah formulir pemaketannya, formulir review atas perencanaan pengadaan, ya. Ya, ini isi. Nah, ini yang kuning-kuning tadi. Jadi lampiran 2 ini jadi dasar untuk mengisi yang tadi berita acara review yang pertama, halaman depan tadi yang kuning-kuning tadi. Nah, ini ya berita acara review yang pertama kan isinya nih kuning-kuning ini. Ini isinya dari mana? Dari lampiran 2. Nah, lampiran 2 isinya ini dipindahkan ke, jadi keseluruhan berita acara review itu ada dasarnya, dasar pengisinya dari lampiran-lampiran di bawahnya. Nah, 52 nih, kita bisa bahas lagi. Kemudian ini adalah kolom untuk review terhadap KAK penganggaran. Ingat, ini adalah KAK yang penganggaran, ya, yang semua paket pengadaan pasti ada ini, ya, karena ini adalah data dukung POK DIPA, pengusulan anggaran. Tanyakan di sini, apakah format KAK sudah sesuai dengan ketentuan? Tanggal KAK ditandatangani tanggal berapa? Penandatangan KAK, penandatangannya siapa? Penandatangannya. Kemudian jelaskan tentang indikator kinerja kegiatan yang diuraikan pada KAK. Nah, ini karena konsep anggaran kita sudah anggaran berbasis kinerja loh, sudah 10 tahun lebih loh. Tapi sejujurnya prakteknya belum benar-benar menerapkan indikator kinerja. Oleh karena itulah IKK, indikator kinerja kegiatan ini diperdalam lagi dengan teknik-teknik uji mutu yang Anda bisa mintakan pendapatnya ke para ahli, ya. Seperti itu. Contohnya, sertanya pengadaan mencetak buku, ya, percetakan buku, pengadaan jasa percetakan buku. Ada nggak ahli yang bisa menentukan suatu hasil cetakan buku itu bagus atau tidak? Tingkat kecerahannya, tingkat ketebalannya, tingkat kekuatan jilitannya, ada nggak? Ada, Bapak Ibu. Anda tinggal cari, Anda tinggal tanya, dan Anda SK-kan. Itu. Jadi saya mengajak Anda untuk yuk kita berinovasi, mencari hal-hal seperti ini, Bapak Ibu. Fokusnya adalah ke kinerja. Kemudian kita review, jelaskan tentang satuan ukur dan jenis keluaran yang Anda uraikan pada KAK. Dijelaskan di sini. Jelaskan tentang volume yang Anda uraikan pada KAK. Volumenya dijelaskan. Jelaskan poin penting latar belakang. Ya kan di KAK itu banyak bagian awal-awal latar belakang dijelaskan di sini. Kemudian penerima manfaatnya di review. Ya, siapa sih yang nanti yang menerima manfaatnya? Ada penerima langsung, ada pengadaan yang sifatnya diterima langsung oleh masyarakat, ada yang memang pengadaan tapi nanti gunanya adalah untuk keselamatan masyarakat. Contohnya saya ceritakan tadi, ya, pengadaan automatic weather observing system AWOS dipasang di bandara untuk keperluan take off dan landing. Penerima manfaatnya secara tidak langsung adalah bandara. Penerima manfaatnya langsung adalah ATC,
ya ATC, Pak, teman-teman kita di airnaf merasakan manfaatnya ini. Tapi secara tidak langsung penerima manfaatnya siapa? Penerima manfaatnya adalah para pengguna eh, transportasi penerbangan, karena alat ini digunakan untuk menunjang keselamatan transportasi penerbangan. Nah, itu ya. Nah, itu dijelaskan di sini penerima manfaat. Kemudian kalau ada konsolidasi ceritakan, kalau ada konsolidasi dari mana ceritakan. Kemudian apakah setiap barang dasar pada dokumen kalian sudah dilengkapi dengan penjelasan detail terkait latar belakang, tujuan, outcome. Ya, setiap barang kan ada biasanya sudah jelas itu latar belakangnya apa, tujuannya apa, outcome-nya apa, jelaskan. Kemudian pada bagian waktu, nah ini tadi kita sudah bahas, ini menjadi dasar lampiran 2 ini ditaruh di berita acara review yang tadi ya. Kemudian review dokumen spek. Nah, review dokumen spek untuk pengadaan barang itu berbeda dengan untuk yang pekerjaan konstruksi, untuk yang jasa konsultasi berbeda. Ya, ini spek ini khusus untuk pengadaan barang dan jasa lainnya sama. Karena biasanya reviewnya kotaknya ini. Ya. Nah, ini kita review apakah sudah sesuai dengan Kepda 10 tentang checklist. Jadi spek versi sekarang isinya adalah yang terdiri spek kinerja, spek teknik, kemudian spesifikasi waktu, spesifikasi jumlah, spesifikasi pelayanan. Tanyakan para auditor. Ya, ada auditor tanya ke saya, Pak, saya nggak ngerti terlalu banyak tentang aturan pengadaan barang dan jasa. Bagaimana saya bisa melakukan review ini? Jawaban saya, Bapak Ibu, Anda para auditor, saya memahami karena background Anda memang adalah background keuangan. Bapak Ibu, saya mengajar auditing di universitas terbuka. Background Anda memang background keuangan, artinya sebenarnya Anda baru bekerja, pada prinsipnya adalah terhadap apapun yang sudah dikeluarkan melalui keuangan negara. Pada prinsipnya, karena kita wajar kalau Anda tidak paham atau kurang paham pengadaan barang dan jasa. Terus bagaimana kita melakukan review ini? Tidak perlu khawatir. Mengapa? Tugas Anda hanya bertanya, Bapak Ibu. Para auditor, para inspektorat auditor ya. Tugas Anda pada review ini Anda bertanya, tanyakan aja apa yang di ada template ini. Itulah gunanya template ini, Bapak Ibu. Anda sudah ada bahan untuk bertanya kepada PPK. Apapun yang disampaikan PPK, tuangkan di sini. Ya, itu. Tugas Anda tanya aja sudah. Nanti Anda akan paham dengan sendirinya. Ya. Jadi seperti itu ya. Kemudian penyebutan merek ya. Kalau ini memang adalah suku cadang atau komponen barang atau bagian isi sudah ada, jangan ragu disebut merek. Atau memang jangan untuk tender cepat, jangan ragu sebut merek. Ya, bukan hal yang tabu lagi sebut merek. Ya, rugi kalau Anda tidak sebut merek kalau pengadaannya suku cadang, ngaco nanti. Jangan sampai pengadaan suku cadang mobil dinas merek Avanza ya, nanti yang menang adalah penyedia yang punya suku cadang merek yang lain ya, gak lucu jadinya ya, beda ya Bapak Ibu. Nah, kemudian kita review mengenai poin-poin parameter metrik pada spesifikasi ini. Contohnya laptop. Laptop itu Anda lihat di brosur, parameter metriknya banyak, ada 20 lebih ya. Tapi sebenarnya yang kita butuhkan adalah kita ambil yang bagian utamanya aja parameter metriknya. Apa aja? RAM-nya minimal berapa. Jadi ambil yang utama terus kasih kata minimal atau maksimal. Jadi lebih jelasnya Anda bisa lihat konten YouTube saya yang lain mengenai penjelasan spesifikasi berbasis kinerja, ya. Tidak kita bahas lagi di sini, cukup panjang. Nanti kalau bahas di sini termasuk rangsangan RAP, ya. Jelaskan apakah sudah didukung dengan formulir dan kebutuhan, ditanyakan lagi di sini. Kemudian metode penyusunan RAP-nya menggunakan metode apa? Menggunakan RFI. RFI-nya kemana? RFI ke agen atau distributor, RFI ke retailer, atau menggunakan survei penyedia secara luring, atau survei on internet, atau lainnya. Dijelaskan di sini. Ya, ditanya surveinya pakai apa pada saat perencanaan. Nah, itu ya penting dan didiskusikan. Usahakan ada 2 sumber informasi dari ini. Ya, kalau kesulitan dari internet ya cukup RFI resmi. Bisa kemana? Ke agen atau distributor atau ke retailer. Ya, seperti itu. Saran saya kalau memang retailer ya musuhnya pembandingnya retailer ya. Kalau agen distributor pembandingnya juga akan, jangan agen distributor Anda bandingkan dengan retailer, ya nggak sama Pak ya, tidak sama ya, kemampuan menyediakan barangnya tidak sama ya. Kemudian mengenai akun ya, mengenai kelurus SKK dibahas di sini. Tentang rencana pembayaran pakai uang muka atau tidak dibahas di sini, direncanakan di sini. Kemudian bentuk kontraknya dibahas di sini dan tanda tangan.
Jadi itulah adalah contoh untuk pengadaan barang ya, pengadaan barang. Oke, jasa lainnya tidak jauh berbeda Bapak Ibu. Jasa lainnya tidak jauh berbeda, bedanya itu di lampiran 1. Nah, Anda lihat di lampiran 1 saya mengambil dari formulir identifikasi kebutuhan yang versi contoh untuk pemeliharaan. Nah, ini di identifikasi kode BMN mana ya. Jadi kalau misalnya pemeliharaan radar cuaca lagi kembali lagi ya, dituliskan ke BMN radar cuaca itu kode BMN-nya berapa. Jadi tercatat dengan resmi bahwa radar cuaca yang ada di lokasi ini sudah dilakukan pemeliharaan di tahun ini, di tahun ini, di tahun ini, sejumlah ini terverifikasi semuanya, ada database-nya lengkap. Makanya diidentifikasi di sini, dibahas oleh auditor ya. Seperti itu. Jadi nanti auditor juga melihat ya, oh radar cuaca lokasi di bandara X kok tidak berfungsi ya, padahal dia ada paket pemeliharaannya di tahun 2018, 2019, 2020 ada lagi. Kok tidak berfungsi ya, misalnya seperti itu ya. Jadi akhirnya jadi diskusi yang konstruktif ya, diskusi yang konstruktif. Oke, kemudian identifikasi kebutuhan, nama pekerjaan ya. Nah, indikator kinerja, kalau kalau jasa lainnya indikator kinerjanya karakter berbeda. Bisa laporan data atau output, atau bisa SLA, Service Level Agreement, atau laporan monitoring visual. Ya, seperti itu. Khusus pekerjaan pemeliharaan alat ukur tertentu, jelaskan target kinerja output yang dibutuhkan. Misalnya target data masuk 90%. Jadi kalau pemeliharaan alat ukur apapun itu sebaiknya ada ininya ya. Dan hal yang lain itu tidak jauh berbeda ya. Bedanya yang di atas tadi itu aja. Yang bawah-bawah ini saya kira cukup sama ya, cukup sama. Ya. Kemudian lampiran duanya juga tidak jauh berbeda ya. Lampiran 2 untuk jasa lainnya tidak jauh berbeda dengan yang tadi ya. Oke, kita langsung kita ambil yang keren, yang sering ditanyakan, pekerjaan konstruksi, review APIP pekerjaan konstruksi. Nah, ini lampiran satunya. Nah, ini berbeda Bapak Ibu, jangan sampai kebalik menggunakan template ya. Berbeda, pekerjaan konstruksi ini berbeda karena saya menggunakan referensi dari Permen PUPR ya. Juga di jadi apa yang ditanyakan berbeda ya, apa yang ditanyakan berbeda Bapak Ibu. Oke. Oke, ini pekerjaan konstruksi. Nah, ini isinya sama, tetap ini sama. Kemudian formulir identifikasi kebutuhan. Ada lebih lengkapnya Anda bisa lihat di konten YouTube saya mengenai formulir identifikasi kebutuhan ya, di dokumen perencanaan pengadaan dijelaskan di sini. Ya, jadi pertanyaan Anda mengambil dari situ ya. Waktu pertanyaan. Jadi saya tidak bahas detail lagi ya, karena sudah cukup banyak dibahas di konten YouTube yang membahas tentang dokumen perencanaan pengadaan. Ya, jadi mengambil semua dari situ. Hanya saja ini adalah versi diskusi atau versi review dengan APIP. Ya, karena tadi APIP tidak perlu bingung lagi, nggak paham tentang pengadaan. Anda sudah punya materi yang mau ditanyakan. Tinggal selanjutnya mengalir aja. Ya sudah, semua pertanyaan sudah ada dan Anda tinggal gunakan. Lampiran 2 juga berbeda ya, lampiran 2 seperti ini ya. Nah, seperti ini lampiran 2. Kalau review KAK-nya sama ya, review KAK-nya sama ya, jadi tidak tersekat waktu, review KAK-nya sama. Nah, review dokumen speknya akan berbeda Bapak Ibu. Namanya spesifikasi teknis. Saya luruskan kembali bahwa pekerjaan konstruksi hanya mengenal satu dokumen terkait spesifikasi, itu spesifikasi. Jadi tidak ada lagi RKS, terus dokumen yang lain, cukup spesifikasi sama RAPS atau HPS, itu aja sudah. Spesifikasi satu dokumen. Tapi isinya ada beberapa dokumen. Dan di sini kita review apa sudah ada DED-nya belum? Detail engineering, detail estimate, DED-nya sudah ada belum dari konsultan perencananya? Jangan-jangan belum ada. Ya, kalau memang belum ada ya silahkan didiskusikan. Ya, kalau belum ada kendalanya apa dan sebagainya. IUJK-nya, SBU-nya, jangka waktu pelaksanaannya. Terus pekerjaan utamanya di sini direview. Apa aja di sini saya contohkan di sini ya.
Kemudian, nah ini harus ada pada dokumen spesifikasi pekerjaan konstruksi. Pastikan konsultan perencananya mengidentifikasi spesifikasi peralatan konstruksi dan peralatan bangunan secara detail. Nah, ini ya, daftar pekerjaan utamanya ini, peralatan utamanya ini, peralatan bangunannya ini. Nah, ini harus diidentifikasi oleh konsultan perencana. Kemudian spesifikasi bahan bangunan konstruksi sebaiknya juga diidentifikasi oleh konsultan perencana yang sebut merek yang mana aja. Ingat Bapak Ibu, bahan bangunan sebut merek, ya, keramiknya merek apa, catnya nanti merek apa. Rugi kalau nggak sebut merek, walaupun itu benar nggak diwajibkan, tapi rugi banget kalau tidak sebut merek, ya. Sekalian bangun, sebagian bagus sekalian, ya, disebutkan di sini, diidentifikasi, didiskusikan dengan review APIP, ya. Ya, kemudian spesifikasi proses atau kegiatan. Nah, ini harus ada, konsultan perencana harus mengidentifikasi ini di dokumen spesifikasinya. Nah, diskusikan dengan APIP, ya. Jadi dia harus memuat mengenai urian pekerjaan, identifikasi bahaya, penetapan tingkat risiko. Nah, ini harus ada. Jadi tidak hanya konsultan perencana itu bikin RAP, gambar, RKS, bukan begitu. Dia mengikuti Permen PUPR yang terbaru tahun nomor PUPR 14 2020, ya, spesifikasi proses kegiatan. Kemudian spesifikasi metode. Apalagi ini sekarang kecil sama menengah nggak perlu mempersyaratkan metode, cuma besar doang metode. Karena spesifikasi metode diidentifikasi oleh konsultan perencana, ya, apakah sudah ada basic metode. Nah, direview kemudian. Nah, kemudian daftar peralatan utama. Dari daftar peralatan yang ini tadi dipilah, diidentifikasi mana yang utama, nggak perlu semuanya, yang utama saja, karena kan nanti akan dimintakan dokumen kepemilikan, ya, ya. Nggak perlu ember cetok, ini kepemilikannya nggak ada kalau ember cetok, Pak, ya, dump truck, asphalt finisher, seperti ini, kayak gini-gini nih, ya. Lokasi pekerjaan diidentifikasi, kemudian spesifikasi jabatan kerja konstruksi, ini harus diidentifikasi oleh konsultan perencana, Bapak Ibu. Ya, ini supaya tidak salah saya sertakan tabel ini, ya, saya ambilkan dari sosialisasi Permen PUPR 14 2020 supaya tidak salah, ya, kecil, menengah, besar, ya. Jabatan kerja konstruksi ya ini aja, Bapak Ibu. Ya, sebagai jangan nambah-nambahin lah, ya. Personal manajerial, nah ini diambilkan dari sini. Nah, ini berapa tahun dibahas di sini, rencana keselamatan RKK dibahas di sini, dan seterusnya. Anda bisa lihat di konten saya mengenai dokumen perencanaan pengadaan, ya, bagian konstruksi, bahwa sebenarnya bahwa spesifikasi teknis format 2020 untuk pekerjaan konstruksi ada 5, yaitu spesifikasi bangunan konstruksi, spesifikasi peralatan konstruksi dan peralatan bangunan, spesifikasi proses atau kegiatan, spesifikasi metode konstruksi atau metode pelaksanaan, metode kerja, dan 5 spesifikasi jabatan kerja konstruksi. Ya, itulah seharusnya yang dihasilkan oleh konsultan perencana untuk spesifikasi. Kemudian terkait penyebut merek tadi sudah dibahas, dan seterusnya ini tidak kita bahas lagi, ya. Jadi Anda bisa lihat konten yang lain. Ya, ini akun, pastikan jangan sampai salah akun, dan seterusnya. Oke, sekarang yang konsultan nih, konsultan non konstruksi dulu deh. Nah, ini agak berbeda, Bapak Ibu. Konsultan, kalau Anda mereview paket-paket yang konsultan yang non konstruksi, ini saya ambil dari formulir identifikasi kebutuhan yang non konstruksi. Jadi direncanakan mau ditaruh di BUMN mana nantinya, kode BUMN, nama BUMN, ya, seperti itu. Kemudian ini saya ambilkan dari formulir identifikasi kebutuhan. Nah, ini target, sasaran, manfaatnya apa, kuantitasnya apa, ruang pekerjaannya apa aja nanti di jasa konsultan tadi. Waktu penggunaan, perkiraan biaya atas perkiraan. Identifikasi pelaku di sini diidentifikasi, dan konsultan dan seterusnya. Ini kemudian lampiran 2-nya tidak jauh berbeda, ya, saya kira ini tidak, saya buka aja, tidak jauh berbeda. Nah, ini perbedaannya di review spesifikasi. Berdasarkan review spesifikasi untuk jasa konsultan non konstruksi, perbedaannya di sini. Kalau atas satunya sama nih. Review KAK, nah ini bedanya di sini, ya, KAK, rencana kerja dan anggaran, ya. KAK yang dimaksud di sini adalah KAK untuk rencana kerja, dan beda dengan yang di sini. Nah, rencana acuan kerja ini juga KAK. Ya, beda. Kalau rencana KAK di sini adalah rencana untuk anggaran, reviewnya. Kalau ini adalah review KAK untuk proses
pemilihannya, seleksinya ya maksudnya ya, seleksinya KAK kebetulan namanya sama-sama KAK. Ya. Ya, jadi ini yang di review berbeda. Ya, ini reviewnya jadi ini persyaratan, pengalaman, proposal, kualifikasi tenaga ahli pasti. Ya, kalau jasa konsultansi nantinya adalah persyaratan teknis dan kualifikasi sudah ditentukan aturan oleh LKPP. Jangan nambah-nambahin sebaiknya ya. Ini tinggal mengatur kriteria-kriterianya aja. Ya, berapa jabatannya apa, berapa tahun pengalaman. Nah, seperti ini. Ya, kita tentukan seperti ini. Oke. Oke, baik, yang terakhir sekarang yang konsultan konstruksi. Nah, konsultan konstruksi kita lihat. Konsultan konstruksi tentunya saya mengambilnya dari Permen PUPR ya. Konsultan konstruksi ditaruh di mana? Oke, sebentar saya ambil konsultan konstruksi. Oke ya, benar. Oke, jadi ini konsultan ini tidak jauh berbeda kalau yang bagian ininya ya. Pemilik identifikasi kebutuhannya saya bikin sama, bedanya di sini nih. Bedanya di lampiran 2-nya. Dari dokumen spesifikasi itu yang menjadi pembeda karena dokumen KAK-nya jadi pembeda. Ya karena ya ini berbeda ya karena ini mengambil dari Permen PUPR ya. Sama pengalaman perusahaan, proposal teknik, kualifikasi tenaga ahli, tapi ini IOJK, SPU-nya dibahas di sini, di review. Kemudian jabatan di review. Pertanyaan-pertanyaannya seperti itu. Oke? Dan selalu ini Bapak Ibu ini bahas benar-benar dia menggunakan metode apa dalam menyusun RAP-nya. RFI ke agen atau distributor, RFI ke retailer, survei penyedia secara luring, survei on internet atau lainnya. Saya kira 4 ini pilihannya ya. Ya seperti ini didiskusikan. Ya ada data dukungnya. Oke, saya kira seperti itu ya, cukup panjang menjelaskannya. Semoga bisa bermanfaat buat kita semua para auditor. Pesan terakhir dari kami, pesan moral untuk kita semuanya dalam menerjuni bidang pengadaan, niatkanlah ibadah dan amal jariah agar diri kita terjaga dari segala macam keserakaan, dan jadilah pelaku pengadaan, bukan pemain pengadaan, dan jangan korbankan orang-orang yang menunggu Anda di rumah. Bapak Ibu semuanya, yang belum punya buku saya, silahkan Anda bisa memiliki buku saya. Kalau bagi yang belum punya channel YouTube saya, silahkan ya, Anda berkenan untuk Anda berkenan untuk like and subscribe channel YouTube saya. Ini adalah channel YouTube saya Bapak Ibu. Ada banyak konten video yang insya Allah akan saya sharing dan semoga bisa bermanfaat. Dan setiap template-nya saya taruh di link Google Drive di deskripsi video di masing-masing. Kalau memang judulnya adalah template ya. Seperti itu. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengadaan.